semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin mungkin jadi minggu yang paling sibuk. Banyak banget kerjaannya. Supaya saya nggak stres, kadang saya suka buat sesuatu yang lucu di kuliah. Minggu kemarin saya pakai helm sepeda dan kacamata hitam di kuliah online. Terus saya juga pakai filter yang lucu seperti filter muka kelinci atau babi. Waktu saya muncul dengan penampilan aneh, semua mahasiswa senang dan jadi bisa lebih fokus ke isi kuliah. Sebenarnya saya malu banget, tapi kayaknya banyak mahasiswa yang suka. Terus akhir-akhir ini di sekeliling rumah sedang banyak binatang seperti siput. Kalau siput kan ada cangkangnya, nah binatang ini nggak punya cangkang. Katanya binatang ini suka hisap darah kalau dia nempel di kulit orang. Di sekitar rumah saya ada kebun kecil. Kondisi di situ memang sedikit becek dan lembab. Mungkin binatang ini datang dari arah kebun. Kadang mereka masuk ke dalam rumah. Supaya nggak masuk, istri saya kadang kasih garam di sekitar rumah. Musim hujan tahun lalu nggak ada binatang seperti ini. Mereka baru muncul tahun ini. Saya kadang suka beli odeng di Lawson, tapi belum pernah beli odeng yang pedas. Nah, minggu kemarin waktu beli odeng, pelayannya tanya ke saya, apa saya mau sambal atau enggak? Terus saya bilang kalau saya mau pedas. Saya pikir pedasnya biasa aja, tapi pas makan saya kaget soalnya pedasnya ini pedas banget. Saya sampai batuk-batuk. Jadi pedasnya itu bukan di lidah tapi di tenggorokan. Terus yang anehnya di Lawson kalau kita bilang odeng, pelayannya itu nunjuk ke makanan yang seperti OAG yang ada di Kitsune Udon loh. Kayaknya ini pengaruh dari budaya Korea ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Akhir-akhir ini kerjaan saya banyak banget. Mungkin semua rata-rata udah tahu kalau saya kerja sebagai dosen di universitas di Jakarta. Saya kerja di universitas swasta yang didirikan oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang. Jadi karena itu hubungan antara universitas dengan pihak Jepang kuat banget. Pihak Jepang yang saya maksud adalah perusahaan Jepang, pemerintah Jepang atau universitas yang ada di Jepang. Kami sering banget adain kegiatan kerjasama seperti lomba pidato bahasa Jepang, seminar, dan kegiatan lainnya. Nah, kalau adain kegiatan seperti itu, saya pasti terlibat. Dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Bulan kemarin kami baru saja adakan webinar loh. Webinar yang kami adain bukan satu kali, tapi ada 5 webinar dalam 1 bulan loh. Terus yang paling susahnya adalah satu webinar makan waktu 2 hari. Jadi total kami adain webinar itu selama 10 hari. Walaupun nggak adain 10 hari berturut-turut, tapi lumayan capek juga. Selain kerjaan seperti itu, sekarang saya juga bertugas sebagai sekretaris jurusan. Saya langsung diminta untuk jadi sekretaris karena sekretaris yang lama udah nggak tahan dengan banyaknya jumlah kerjaan yang datang ke dia. Sebagai sekretaris, saya banyak berurusan dengan penanganan masalah di kampus. Contohnya masalah mahasiswa yang mau berhenti, masalah dosen yang nggak bisa akses ke akun pribadi di situs universitas, dan lain-lain. Saya juga bertugas tangani kegiatan di media sosial jurusan. Kami punya 5 media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Line Official Account, dan YouTube. Banyak banget ya, capek juga tanganinya. Tapi media sosial ini penting banget untuk komunikasi dengan mahasiswa. Kali ini saya banyak omongin tentang kerjaan saya di universitas, soalnya saya mau kasih gambaran mengenai profesi dosen di Indonesia dari sudut pandang saya. Secara umum tugas dosen di Indonesia itu ada 3, yaitu mengajar. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya?
karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.